Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika bab 1. Adapun bab 1 ini kita akan belajar tentang bilangan. Materi bilangan pada bab 1 ini itu ada dua. Yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua adalah bilangan pecahan. Nah, pada kesempatan ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat membedakan atau membandingkan bilangan bulat. Dan yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat mengurang dan menjumlahkan bilangan bulat. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenal dan membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari bilangan bulat, di mana bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Perhatikan garis bilangan. Di sini Ibu punya garis bilangan dari negatif 5 sampai 5. Garis bilangan ini menunjukkan di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai seterusnya. Dan di sebelah kanan dari 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kiri ada bilangan bulat negatif dan di kanannya 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu juga disebut dengan bilangan asli. Nah, pada bilangan asli atau bilangan bulat positif ini dapat kita bagi lagi jadi dua. Ada namanya bilangan ganjil, ada bilangan genap. Bilangan ganjil contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Pasti sudah paham. Nah, kemudian selain ada bilangan asli, ada pula namanya bilangan cacah, di mana bilangan cacah adalah gabungan dari 0 dan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif atau bilangan asli tadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Ingat, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi harus diingat nih, yang mana bilangan asli, yang mana bilangan cacah. Karena biasanya sering tertukar antara yang mana asli, yang mana cacah. Kalau asli tadi dimulai dari 1, kalau cacah dimulai dari 0. Oke, kita masuk membandingkan bilangan bulat. Ibu punya garis bilangan. Nah, kuncinya adalah jika semakin ke kanan, posisinya di kanan, maka nilainya semakin besar. Jika posisinya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, A lebih dari B. Jika A lebih dari B, maka ditulis A lebih dari B. Jika A kurang dari B, ditulis A kurang dari B. Kemudian A lebih dari atau sama dengan B, maka ditulis seperti ini simbolnya. A lebih dari sama dengan B. Jika A kurang dari atau sama dengan B, ditulis A kurang dari sama dengan B. Nah, bedanya apa, Bu? Kalau lebih dari saja tidak ada kata sama dengan, maka tidak ada garis di bawahnya. Jika pakai kata sama dengan, berarti ada garis di bawahnya. Nah, untuk memudahkan dalam membedakan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, maka kita bisa membuat garis pada simbol tersebut. Nah, ini simbol lebih dari atau lebih besar. Kita tarik aja garis di sini. Nah, maka simbol tadi jadi huruf B, artinya besar. Nah, kemudian yang ini kita tarik garis. Nah, jadi K artinya kecil. Jadi ini simbol lebih besar, ini simbol lebih kecil atau kurang, sama saja. Yuk kita ke contoh soal supaya lebih paham. Sisipkan tanda lebih atau kurang dari pada bilangan berikut 1 dan 5. Soal nomor 1.
1 dan 5. Nah, posisinya pada garis bilangan 1 di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah 5. Tadi di kiri artinya kecil, yang di kanan artinya besar. Berarti 1 lebih kecil dari 5. Maka tandanya yang mana? Nih tandanya yang lebih kecil. 1 kurang dari 5. Nomor 2, 3 dan negatif 2. Negatif 2 di sini 3. 3 dan negatif 2 berarti 3-nya berada di sebelah kanan. Artinya nilainya adalah besar. Nah, maka tandanya 3 lebih besar dari negatif 2. Nomor 3, negatif 3 dan 0. Negatif 3 dan 0. Negatif 3-nya di mana? Di sebelah kiri, sehingga nilainya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jadi negatif 3 kurang dari 0. Nomor 4, negatif 5 dan negatif 10. Negatif 5 di sini, negatif 10 berarti di sebelah, ya kira-kira di sebelah sini ya. Nah, atau ibu buat saja. Misal di sini negatif 7, kemudian negatif 8, negatif 9. Nah, di sini negatif 10. Nah, posisinya di mana? Di sini kan, di sebelah kiri. Sedangkan yang kanan siapa? Negatif 5. Berarti negatif 5 nilainya lebih besar daripada negatif 10. Negatif 5 lebih besar dari negatif 10. Yang terakhir, 25 dan negatif 25. Sama-sama 25 tapi tandanya berbeda. 25 yang di sini positif, yang di sini negatif. Pasti sudah jelas kalau bilangan positif dan negatif yang lebih besar adalah bilangan positif. Berarti 25 lebih dari negatif 25. Paham? Oke. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ibu punya kunci untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, di mana jika tandanya sama maka dia dijumlah, jika tandanya berbeda maka kita kurang. Yang besar, nilai yang besar kita kurang dengan nilai yang kecil. Kemudian hasilnya jika tandanya berbeda tadi, jika yang besar adalah positif maka hasilnya juga positif, jika yang besar negatif maka hasilnya juga negatif. Kita ke contoh soal. Nomor 1, negatif 27 ditambah 12. 27 tandanya adalah negatif, sedangkan 12 tandanya adalah positif. Berarti dua angka ini punya nilai atau tanda yang berbeda. Nah, jadi kalau berbeda kita kurang. Ingat, yang besar kurang yang kecil. Berarti yang besar adalah, jangan lihat tandanya lagi ya. Ketika mengurang lihat angkanya langsung. 27 dan 12 berarti yang besar siapa? 27. Nah, berarti 27 dikurang 12. Kemudian perhatikan, jika yang besar adalah negatif maka hasilnya negatif. Berarti hasil akhirnya harus negatif. Nah, maka ibu letakkan negatifnya di luar. Kemudian yang besar kurang yang kecil. 27 dikurang 12. 27 kurang 12 berapa? 15. Nah, karena yang besarnya adalah negatif, berarti hasilnya juga negatif 15. Nomor 2, 29 ditambah negatif 14. Nah, ingat tanda beda berarti dikurang. Yang besar kurang yang
kecil. 29 dan 14 yang besar siapa? 29. Nah, 29 tandanya adalah positif atau negatif? Ya, positif. Nah, maka jika yang besar positif, maka hasilnya juga positif. Ingat, yang besar kurang yang kecil. Berarti 29 dikurang 14 sama dengan 15. Nah, bisa nih bedakan kalau nomor 1 tadi tandanya berbeda. Jadi kita kurang yang besar kurang yang kecil. Kemudian yang besar tandanya negatif nih, berarti hasilnya juga negatif. Kalau nomor 2 tandanya beda juga, kita kurang yang besar kurang yang kecil. Kemudian yang besar tandanya adalah positif, berarti nilainya juga positif. Nomor 3 pasti sudah tahu jawabannya ya. Tandanya sama nih, sama-sama positif, 12 dan 15. Berarti langsung dijumlah atau ditambah. 12 tambah 15 sama dengan 17. Nomor 4, negatif 26 ditambah negatif 48. 26-nya negatif, 48-nya juga negatif. Gak usah dilihat tanda tambahnya ya, lihat tanda ininya saja yang ada di depan. Negatif 26, negatif 48. Berarti tandanya sama-sama negatif. Nah, karena tandanya sama, maka dijumlah. Karena dia sama-sama negatif dua-duanya, pasti nilainya juga negatif. Atau gini saja, negatif itu kita anggap hutang. Nah, negatif hutang, kemudian sudah berhutang 26, kemudian hutang lagi 48. Berarti hutang kita jadi bertambah. Nah, sehingga ibu tulis seperti ini, negatif. Kenapa ibu anak di luar? Karena otomatis jawabannya pasti negatif, karena dua-duanya sama tandanya negatif. Berarti negatif 26 ibu tambah dengan 48. Berarti jawabannya negatif 74. Nomor 5, negatif 8 dikurang 12. Nah, negatif 8, 12-nya positif atau negatif? Negatif. Nih ada tandanya. Berarti negatif 8 dikurang 12 sama-sama negatif, berarti dijumlah. Nah, 8 tambah 12. Kenapa Bu jadi ditambah? Karena sama-sama negatif. Negatif 8 dengan negatif 12 nih, maka dijumlah dan negatifnya kita letakkan di luar. Berarti jawabannya negatif 20. Mudah kan? Mudah dong. Kemudian nomor 6 nih, kita lanjut. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ingat, kalau ada tanda seperti ini, double nih minusnya, 6 dikurang negatif 10. Maka tanda ini berubah atau bergabung menjadi tanda tambah. Negatifnya hilang, kurangnya hilang, maka langsung jadi 6 tambah 10. Ingat, kalau ada tanda seperti ini, langsung kurang dan minusnya jadi hilang, dia jadi tambah. Maka 6 tambah 10 sama dengan 16. Yang terakhir 7, negatif 8 dikurang 25 dikurang negatif 13. Nah, negatif 8 dan negatif 25 tandanya sama nih, sama-sama negatif. Berarti nanti kita jumlah. Karena sama-sama negatif, berarti jawabannya juga negatif, tapi dijumlah ya. Kemudian ini tandanya nih sama seperti nomor 6. Kalau ketemu double seperti ini berarti jadi tambah. Nah, sehingga negatif 8 tambah 25, karena dia sama-sama negatif tadi, ditambah 13. Nah, karena ada tanda ini nih, kurang negatif, double ya. Karena double berarti jadi tambah 13. Sehingga negatif 33, karena 8 tambah 25 adalah 33. Dan karena nilainya sama-sama negatif, berarti jawabannya juga negatif. Negatif 33 ditambah
13. 33 negatif, 13 positif. Berarti tandanya beda. Nah, kalau beda berarti kita kurang. Yang besar dikurang yang kecil. Yang besar 33, yang kecil 13. Dan 33 hasilnya negatif, berarti jawabannya juga nanti negatif. Nah, negatif 33 dikurang 13 berarti negatif 20. Paham? Selanjutnya, silakan kerjakan latihan berikut ya. Dan kumpulkan di Google Classroom-nya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.